Soal nomor 1. Nah, di sini ada diagram garis ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari total pengunjung perpustakaan seluruhnya. Berarti kita nanti jumlahkan pengunjung dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, pada pengunjung hari Senin bisa kita lihat jumlahnya adalah 25 ya. Kemudian pada hari Selasa bisa kita cari yaitu 35. Kemudian pada hari Rabu yaitu 30. Pada hari Kamis 45. Kemudian pada hari Jumat adalah 40. Dan pada hari Sabtu adalah 45. Nah, kalau kita mencari jumlah pengunjung berarti tinggal kita jumlahkan saja. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan 25 nanti ditambah dengan 35, kemudian ditambah 30, ditambah 45, ditambah 40 dan ditambah 45. Nah, di sini saya ajarkan teknik menjumlah ya. Biar tidak salah, kan biasanya kalian jumlahkan ke bawah gitu ya. Tapi nanti kadang salah dan sebagainya itu. Tapi di sini jumlahkan aja dua-dua. Ini kita jumlahkan yaitu 60. Kemudian ini kita jumlahkan 75. Kemudian ini kita jumlahkan yaitu 85. Nah, kalau sudah bentuk 3 ini, boleh sekarang disusun. Jadi susunannya tidak banyak. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 0, 1, berarti ini 7, ditambah ini sama dengan 220. Nah, seperti itu ya. Berarti jawabannya yang B. Berikutnya kita bahas soal nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya adalah siswa kelas 2 dan kelas 6. Ingat anak-anak, kita harus hati-hati dalam menentukan ini ya. Berarti kita lihat di sini yang kelas 2 dan kelas 6. Jadi kita hanya fokus ke dua kelas ini saja. Kemudian di kelas 2 kita lihat yang ini berapa yang di sini? Yaitu 15, kemudian yang belakang adalah 25. Seperti itu ya. Kemudian yang belakang yang kelas 6. Nah, ini kan panjang dan tidak jelas. Nah, ini bisa kalian bantu dengan garis ditebalkan seperti ini. Dan jangan sampai salah dalam menggarisnya. Nah, setelah kita garis di sini, kita peroleh data yaitu 20, 1, 2. Berarti 22. Gitu ya. Nah, yang belakang juga sama. Ini kita tarik garis saja. Yang lurus ya garisnya ya. Jangan sampai geser. Supaya dalam perhitungan benar. Ini 25 tambah 2. Berarti 27. Nah, berarti kelas 2-nya itu adalah 15 ditambah 25, yaitu 40. Kemudian kelas 6-nya adalah 22 ditambah 27, yaitu 49. Pertanyaannya adalah selisih. Berarti kalau selisih, tinggal kita kurangkan ya. Yang besar kurangin yang kecil, berarti 49 dikurangi 40. Sama dengan 9 anak. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, soal dalam bentuk diagram batang ya. Nah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, berarti kita nanti analisis dari keterangan yang ada di soal ini. Nah, langsung aja kita analisis yang A. Hasil panen terbanyak adalah kol. Nah, terbanyak itu berarti bisa kita cari dari gambar, yaitu yang paling tinggi. Apakah di sini kol yang paling tinggi? Tidak ya. Ternyata yang paling tinggi adalah sawi. Berarti ini seharusnya jawabannya sawi. Berarti pernyataan yang A itu bernilai salah. Seperti itu analisisnya. Oke? Nah, coba yang paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti yang paling pendek ya. Ternyata wortel tidak paling pendek. Yang paling pendek adalah bayam. Berarti pernyataan yang B salah. Nah, berikutnya yang C. Hasil panen wortel sama dengan hasil panen labu siam. Wortel di sini 400, kemudian labu siam 400. Ternyata sama ya. Berarti pernyataan ini benar. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 4. Nah, di soal ini soal dalam bentuk tabel ya. Nah, kita diminta untuk mencari kenaikan hasil panen terbanyak. Oke, kalau bicara tentang kenaikan, berarti kita bandingkan
bandingkan sebelum dan sesudah. Artinya apa? Kita bandingkan sebelum dan bulan tersebut gitu ya. Nah, bisa kita lihat pada Maret ke Mei itu bisa kita tuliskan gini. Maretnya 14, Mei-nya 21. Jadi dari 14 sampai 21 itu bisa kita tuliskan dia naik berapa? Kita tulis plus 7 gitu ya, karena dia naik 7. Kemudian pada bulan Mei ke Juni dari 21 ke 18, oh ternyata dia turun. Berarti kalau turun kita tulis negatif atau turun 3 gitu ya. Nah, berikutnya dari Juli ke September 18 ke 26. Oh, ternyata dia naik. Naik berapa? Naiknya 8. Nah, yang terakhir adalah September ke November. Berarti kita tulis 26 ke 32, dia naiknya 6. Nah, pertanyaannya adalah kenaikan paling banyak. Berarti kita cari yang naik yang paling banyak. Oh, kenaikan terbanyak itu terjadi pada bulan Juli dengan bulan September. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita diminta untuk mencari selisih banyak siswa yang mendapat nilai terendah dan tertinggi. Ingat, yang kita cari adalah selisih, berarti dikurangin banyak siswanya ya. Berarti nanti kita kurangkan banyak siswanya, di mana kondisi siswanya itu mendapat nilai terendah dan tertinggi. Berarti langkah pertama adalah kita fokus ke nilai terendah dan nilai tertingginya. Nah, dari sini kita bisa melihat keterangan tabelnya. Mana yang merupakan nilai? Oh, nilainya di sini. Berarti kita fokus ke nilai terendah dan kita nilai tertinggi. Nah, setelah itu dari nilai terendah dan tertinggi ini bisa kita cari banyak siswanya ya. Tinggal selisihkan. Banyak siswa mendapat nilai rendah dan tinggi. Berarti tinggal 8 anak dikurangi dengan 4 anak, yaitu 4 anak atau 4 siswa. Baik, berikutnya kita akan membahas soal berkaitan dengan diagram lingkaran ya. Nah, di mana kalau kita menyelesaikan soal dalam bentuk diagram lingkaran di sini, nanti kita ada 2 bentuk soal, di mana bentuk di diagram lingkarannya ini bisa derajat ataupun bisa persen. Nah, kebetulan di sini soalnya adalah dalam bentuk persen ya. Jadi, total keseluruhan persen itu adalah 100%. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan soal cerita tentang diagram lingkaran ini? Nanti langkahnya ada 2. Yang pertama adalah lengkapi dulu persen atau derajatnya. Jadi kita lengkapi di sini. Nah, langkah yang kedua, nanti kita menggunakan cara perkali. Kemudian di sini saya beri simbol bulat-bulat kotak ya. Nah, saya nomori 1, ini 2, ini nomor 3. Nah, bulat nomor 1 itu adalah angka di soal. Jadi yang diketahui dari soal ini, angkanya nanti kita masukkan di atas sini, di nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah bulat nomor 2 ini pasangannya. Pasangan dari soal tadi. Dari soal pasangan ini nanti berbentuk derajat atau persen dari soalnya. Nah, kemudian yang ketiga yang kotak ini adalah persen atau derajat yang dicari. Di sini berisi persen atau derajat yang dicari. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya ya. Oke, coba kita terapkan ke sini. Nah, di sini kita lihat diagram lingkarannya itu kan bentuknya adalah persen ya. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, di sini ada tanda siku-siku atau ini merupakan 1/4 lingkaran. Nah, kalau siku-siku atau 1/4 lingkaran itu adalah 25%. Berarti untuk mencari voli bisa kita cari dari 25 dikurangi 13. Berarti kita peroleh 12%. Seperti itu ya. Nah, kemudian
voli sudah dapat dan yang lain sudah ada, berarti tinggal kita cari sepak bola. Nah, untuk mencari sepak bola itu bisa kita cari dari jumlahnya ini, kemudian untuk mengurangi 100%. Jadi kita jumlahkan semua ini, yaitu 13 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 10, itu jawabannya adalah 68% ya. Nah, kemudian untuk sepak bola tinggal kita peroleh dari 100% dikurangi dengan 68%. Jadi sepak bolanya diperoleh 32%. Berarti di sini 32%. Nah, setelah lengkap semua, langsung kita gunakan cara yang kedua, yaitu bikin perkali, kemudian kita kasih kode bulat kotak. Nah, bulat di atas ini sesuai yang tadi, yaitu angka yang ada di soal. Kita lihat angka di soal, oh di sini 56. Nah, kemudian kita baca 56 itu apa? Yaitu jumlah siswa yang gemar basket dan renang. Berarti yang di bawah ini adalah bentuk persen atau derajat dari jumlah, berarti ditambah dari basket dan renang. Basketnya berapa? 18. Renangnya berapa? 10. Oh, berarti 18 ditambah 10 yaitu 28. Itu ya. Nah, kemudian yang di sini apa? Ini adalah persen yang dicari. Siapa yang dicari? Yaitu selisih, berarti dikurangi antara sepak bola dan voli. Sepak bolanya berapa? 32. Volinya berapa? 12. Berarti 32 dikurangi 12 yaitu 20. Nah, setelah selesai ini tinggal kita sederhanain saja. Ini 1, ini 2 ya. Nah, berarti hasilnya 2 kalikan 20 yaitu 40. Jadi, selisih siswa yang gemar sepak bola dan voli ada 40 anak. Berikutnya kita bahas di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, prinsipnya sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Dimana kita harus melengkapi dulu keterangan yang ada di dalam diagram lingkaran di sini. Nah, di sini adalah bentuknya persen, berarti totalnya adalah 100%. Di sini ada petani yaitu siku-siku, berarti petani 25%. Nah, kemudian ini lurus ya. Kalau lurus artinya ini adalah setengah bagian, ini juga setengah bagian. Berarti pedagang di sini bisa kita pilih dari setengah bagian, berarti setengahnya dari 100 ya. Berarti 50 tinggal kita kurangkan dengan 30. Nah, berarti di sini pedagang adalah 20%. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari TNI itu bisa kita cari dari ini kan tadi siku-siku. Berarti ini juga siku-siku kan? Otomatis jumlah di sini adalah 25. Berarti untuk mencari TNI bisa kita cari dari 25, tinggal kita kurangi dengan yang PNS 17. Kita kurangkan saja ya. Yaitu persen. Oh, berarti TNI-nya 8%. Nah, di sini kan sudah lengkap semua ya. Kalau sudah lengkap semua, langsung kita buat perkali bulat kotak. Nah, bulat di atas selalu angka yang ada di soal. Berapa angkanya? 12.000. Nah, 12.000 ini apa? Kita baca dengan baik. Penduduk yang bekerja sebagai petani. Oh, berarti di sini persennya petani. Petani berapa? 25. Kemudian di sini adalah persen yang dicari, selisih, berarti dikurangi antara bekerja sebagai pedagang dan TNI. Pedagangnya 20, TNI-nya 8. Berarti 20 dikurangi 8 yaitu 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian tinggal kita sederhanain saja. Ini dibagi 25, 1 dibagi 25 yaitu 48. Berarti hasilnya tinggal 48 kalikan 12 yaitu 576 orang. Nah, seperti itu. Berikutnya kita bahas di soal nomor 3. Nah, 3 ini bentuknya adalah derajat ya.
Jadi satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Nah, prinsipnya sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita lengkapi dulu derajat yang belum ada di sini. Nah, di sini sudah jelas siku-siku. Berarti kalau siku-siku adalah 90 derajat. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang lain sudah semua, tinggal kedelai. Berarti kedelai ini nanti bisa kita peroleh dari jumlah semua ini untuk mengurangi 360 derajat ya. Jadi ini bisa kita hitung dari 360 derajat, nanti dikurangi dari jumlahnya kacang tanah dan seterusnya ini, yaitu 108 ditambah 90 ditambah 72 ditambah 36. Nah, ini berarti 360 dikurangi, ini dijumlah semua 306 ya. Jadi ada hasilnya 54. Jadi kedelainya adalah 54 derajat. Seperti itu ya. Nah, sama seperti setelah ininya lengkap semua, langsung kita buat perkali. Buat bulat kotak. Nah, bulat di atas ini adalah angka yang ada di soal. Apa angkanya? Berapa? Yaitu 135. Nah, 135 ini apa? Baca dengan baik. Hasil panen ubi jalar 135 kilo. Berarti ubi jalar. Berarti di sini ubi jalar. Berapa ubi jalar? 90 derajat. Kemudian yang di sini adalah derajat yang dicari ya. Apa yang dicari? Yaitu jumlah. Berarti tambah antara kacang tanah ditambah dengan kedelai. Berarti kacang tanahnya adalah 108 ditambah kedelainya adalah 54. 108 ditambah 54 yaitu 162. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita sederhanain aja. Ini dibagi 45, 2 dibagi 45, 3. Terus ini dibagi 2, 1 dibagi 2, 81. Berarti tinggal kita kalikan 3 kali 81 yaitu 243. Nah, jadi jumlah hasil panen kacang tanah dengan kedelai adalah 243 kg. Seperti itu.